tentang sang kasih Yesus itu menjadi kekuatan kita Allah menjadi manusia, dan kemampuan berbuat kasih itu harus tinggal pada Anda dan saya sebagai pengikut-pengikutnya. Implikasinya, orang Katolik tinggalkan kebencian, tinggalkan kehampaan dalam hidup, jangan pernah dendam, selalu harus dimanapun dan kapanpun berbuat kasih, karena Allah telah memberikan kasih karunia demi kasih karunia itu sendiri. Kita bawa itu sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih atas kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan sepanjang tahun 2022 ini. Mohon rahmat untuk besok kita menyongsong tahun baru. Semoga kasih karunia demi kasih karunia itu tetap terus berkembang, khususnya boleh menjadi berkat untuk keluarga kita. Pasangan suami istri semoga rukun bersatu, tak terceraikan, bersaudara dan menyaudarai, membawa pesan-pesan kasih. Itulah rahmat kasih karunia demi kasih karunia. Bukan hanya untuk keluarga saudara, juga bagi komunitas kita, paroki kita, dan bagi negara kita Indonesia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Ia memegang kendali pemerintahan dan disebut penasihat ulung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Bapak, Ibu, Saudara, saudara terkasih, selamat pagi. Kita syukuri perjumpaan kita tanggal 31 Desember ini menjelang akhir tahun 2022 bersama firman-firman yang akan meneguhkan kita bahwa hidup kita senantiasa disertai oleh Immanuel, Allah yang beserta kita, dan bagaimana kasih karunia Allah selalu tinggal pada Anda dan saya. Kita syukuri perjumpaan itu dalam perayaan Ekaristi ini bersama orang-orang yang menitipkan doa-doanya kepada kita. Mari satukan hati dalam perayaan Ekaristi ini. Kita akui segala kelemahan dan kekurangan kita di hadapannya dan memohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang penuh cinta kasih dan kerahmat itu berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami Bapa, khususnya kegiatan dan kesaksian hidup kami sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih juga atas kerelaannya boleh menjadi pengharapan bagi kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian, kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, renungan kita di penghujung tahun 2022 ini bersama firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita ialah bersyukur. Apa bedanya orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur? Sederhana menurut pemahaman saya.
Orang bersyukur pasti orang itu beriman. Orang beriman, ia membawa Allah dalam seluruh peristiwa hidupnya, entah suka maupun duka. Pengalaman syukur kita bukan hanya terjadi pas saat kita mengalami sukacita, kegembiraan dan sebagainya, tetapi juga pengalaman duka cita kita, kesedihan, kemalangan, atau mungkin perjuangan hidup yang tidak pernah berhenti. Kita mengalami situasi yang berat, susah. Syukur itu harus menjadi kekuatan kita, membawa Allah itu dalam seluruh peristiwa kehidupan. Yang kedua, orang yang bersyukur pasti selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkannya juga dalam setiap peristiwa kehidupan. Dan poin yang ketiga, ketika orang bersyukur, ia selalu berdoa. Tiada ucapan syukur tanpa doa. Orang yang mengaku bersyukur tapi tidak pernah berdoa, sebetulnya dia suam-suam kuku. Hanya Allah diingat sekali-kali saja, selebihnya dilupakan. Bukan itulah tanda orang bersyukur. Inilah yang ingin kita syukuri dalam perjalanan Anda dan saya sebagai orang beriman. Sementara orang yang tidak bersyukur pasti tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Bagaimana mengandalkan dia kalau Allahnya sendiri saja tidak sama sekali dikenal. Yang kedua yang menjadi intisari dari firman Tuhan hari ini adalah kita syukuri kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya itu, Romo? Kasih karunia demi kasih karunia. Karunia, karism, adalah rahmat Allah, bakat talenta kemampuan Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya menghidupi diri, entah dengan pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Maka orang yang penuh karisma, karism, itu orang yang selalu diberi talenta, entah untuk melayani, entah untuk berbuat baik, dan sebagainya dan sebagainya. Yesus Kristus dinyatakan di dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu ada dan akhirnya tinggal beserta kita. Ungkapan dari sebuah terminologi Yunani yang disampaikan oleh Yohanes ketika memperkenalkan logos Allah. Bagaimana pengetahuan tentang Allah terjadi dan menjadi inspirasi bagi orang-orang Yunani pada zamannya. Akhirnya melalui kesaksian Yohanes ini mereka percaya Yesus adalah kasih karunia itu. Kalau Anda dan saya diberi kasih karunia demi kasih karunia, itu artinya Anda dan saya diberi kemampuan untuk bersaksi tentang sang kasih Yesus itu. Bethlehem menjadi kekuatan kita, Allah menjadi manusia, dan kemampuan berbuat kasih itu harus tinggal pada Anda dan saya sebagai pengikut-pengikutnya. Maka implikasinya orang Katolik tinggalkan kebencian. Orang Katolik tinggalkan kehampaan dalam hidup. Orang Katolik jangan pernah dendam. Orang Katolik selalu harus dimanapun dan kapanpun berbuat kasih. Karena Allah telah memberikan kasih karunia demi kasih karunia itu sendiri. Mari kita bawa itu sebagai ucapan syukur kita, berterima kasih atas kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan kita sepanjang tahun 2022 ini. Mohon rahmat untuk besok kita menyongsong tahun baru. Semoga kasih karunia demi kasih karunia itu tetap terus berkembang, khususnya boleh menjadi berkat untuk keluarga kita. Pasangan suami istri semoga rukun bersatu, tak terceraikan, bersaudara dan menyaudarai, membawa pesan-pesan kasih. Itulah rahmat kasih karunia demi kasih karunia. Bukan hanya untuk keluarga saudara, juga bagi komunitas kita, paroki kita, dan bagi negara kita Indonesia. Mari kita syukuri semuanya itu menjadi berkat keselamatan dan kita syukuri bersama Ekaristi kita. Tuhan memberkati. Amin. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil usaha dan hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan juga persembahan yang kami siapkan hari ini supaya berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan anggur, atas Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga Ia selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, boleh menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka Bapa, dalam perayaan yang mengembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji Engkau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tubuh Kristus, kasihanlah kami orang berdosa ini. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumbahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Darah Kristus, sucikanlah kami senantiasa umat. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapa, semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kami sambut bersama ini menghantar kami semua umat-Mu ke hidup yang kekal. Amin. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia agar kita dapat hidup demi Dia.
Mari bersama Tuhan yang telah kita sambut dalam hati dan jiwa kita. Kita bawa seluruh persembahan intensi kita kepada Tuhan, juga untuk orang-orang yang menitipkan doa-doanya kepada kita, dan juga untuk rasa syukur kita sepanjang tahun 2022 ini. Satukan hati dalam devosi kerahimannya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. 3 kali kita daraskan. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat sabdamu segalanya tercipta. Dampingilah kami Bapa dan tetaplah mencipta, sebab sabdamu merupakan santapan bagi kami, sampai kami kau persatukan kelak dalam perjamuan kekal di surga. Terima kasih untuk penyelenggaraan hidup dan kesaksian atas situasi yang kau berikan kepada kami sepanjang tahun 2022 ini Bapa. Semoga berkenan kehadirat-Mu dan mohon berkat juga untuk menyongsong tahun baru esok. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Juru Selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan dan kehadirannya dalam misa ini, baik mereka yang offline maupun saudara-saudari kita yang online, saling meneguhkan dalam doa-doa. Dan semoga Tuhan menyertai kita. Amin. 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 Terima kasih untuk lektor komentator, terima kasih untuk para prodiakon, terima kasih untuk tim Komsos untuk pelayanannya, Tuhan berkati, juga koster. Terima kasih juga untuk Romo Patrisius CSE yang mampir ke paroki kita. Sebentar lagi ia akan menuju Israel ya Romo ya. Dan hari ini mampir ke tempat kita bersama dengan perayaan syukur. Terima kasih Romo. Jangan lupa kalau ke Israel, mampir ke Bethlehem. Doain kami semua umat alam sutra. Amin. 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 Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas perjumpaan kita sepanjang tahun 2022 ini. Mari kita akan sambut dan songsong tahun 2023, saling meneguhkan, semakin rukun, hidup kita menjadi saleh, dan Tuhan menyertai kita. Amin. 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 Yuk kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Anda dan saya di penghujung tahun 2022 ini senantiasa dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, Anda dan saya diutus. Amin.